Namanya dulu ya, namanya Balai Parawangsa. Kalau balai itu jelas dari bahasa kuno, dari bahasa Jawa yang agak kuno sedikit, itu artinya rumah atau tempat atau semacam itulah. Kemudian Parawangsa itu dari dua suku kata, para sama wangsa, yang artinya para itu segenap atau seluruh, wangsa itu kelompok, komunitas, golongan. Jadi semacam rumah bagi semua kelompok atau semua komunitas atau semua golongan. Itu asal usul atau hikayat dari pemilihan namanya. Sedangkan awal pendiriannya itu sebenarnya sederhana saja. Jadi waktu sebelum COVID itu ada tempat bagi para seniman, para pelaku ekraf, itu sebuah warung di kawasan stadion. Kemudian ketika COVID dia tutup. Setelah COVID ternyata dia tidak mampu membuka lagi karena COVID. Kemudian kita berinisiatif untuk bikin tempat ngumpul. Asalnya bukan di sini, di tempat lain. Ada tempat lain yang ternyata kemudian dalam perjalanannya tidak enak tempatnya karena ada sesuatu. Jadi kalau secara pribadi, secara pendirinya itu sebenarnya capek karena seringkali setelah nggak ada warung itu, kita itu diundang ngopi ke sana, ngopi ke situ, ngopi. Jadi akhirnya sehari banyak sekali ngopinya. Nah akhirnya kita berpikir wis jadikan satu aja. Kalau mau ngopi di sini, kalau ada seniman atau aktivis lain ngundang kopi, kita undang ke sini. Jadi awalnya sebagai tempat berkumpul sambil ngopi. Nah seiring waktu ternyata yang namanya seniman itu idenya macam-macam. Akhirnya ya kita pindah ke tempat sini yang agak lebih besar lagi. Kemudian digelarlah beberapa kegiatan yang awalnya adalah seniman. Jadi akhirnya kita dapat semacam takdir bahwa ternyata kendala pertama mereka menunjukkan diri itu adalah biaya sewa tempat. Nah, kalau mau pameran mereka sudah terkendala tempatnya di mana, sewanya gimana, biayanya mahal. Jadi yang paling standar, paling harga pasaran misalkan di Bojonegoro ini, sewa tempat, sewa gedung untuk pameran indoor itu per hari 1.250.000. Bayangkan kalau 5 hari atau seminggu, berarti mereka harus menyiapkan uang 10 juta. Akhirnya mereka yang bisa mereka lakukan itu urunan komunitas, sehingga sangat wajar bila sampai sekarang sedikit sekali yang seniman atau pelaku ekraf di Bojonegoro yang namanya menonjol. Yang menonjol kalau di sini itu komunitasnya. Kalau nama personalnya belum menonjol karena mereka kemungkinan ada kendala di sewa tempat untuk menggelar pameran. Sementara kalau outdoor misalkan ya waktunya cuma sebentar. Kalau yang sudah sebagai tempat berkegiatan itu apa saja kegiatan, yang penting tidak molimo, tidak main, tidak madat, tidak medok, tidak mabuk. Nah, itu yang penting itu. Terus kemudian konsep kita adalah teposliro, swatantra, dan manfaat. Nah, untuk kegiatan misalkan boleh pakai gratis tempatnya, pameran yang sudah, kemudian semacam workshop juga pernah, kemudian mau perform boleh di sini, kemudian mau bikin lomba-lomba juga sudah pernah di sini. Semuanya boleh, tempat diskusi juga boleh, hanya sekedar diskusi. Bagaimana caranya kalau mau mengadakan seperti itu, mau pameran dan lain di sini itu izinnya atau prosesnya gimana? Nah itu teposliro ya, jadi teposliro ketika ada kegiatan lain ya antri, berarti kan antri. Ketika ada misalkan kemarin ada pameran foto, terus kemudian ada teman-teman yang pengen melukis di tote bag kemarin, di tote bag. Kalau tidak antri mereka harus kolaborasi. Jadi melukisnya misalkan adalah objek foto yang dipamerkan. Akhirnya nuansanya tetap pameran foto kemarin. Nah itu teposliro, tidak mengganggu atau tidak diganggu oleh kegiatan yang ada di sini. Seperti
seperti itu. Jadi langsung datang aja, misalkan saya pingin bikin pameran atau kegiatan tanggal, kalau jadwalnya kosong, oke. Kalau bisa dikolabkan, kita kolabkan. Jadi misalkan mau bikin Citayam Fashion Show ya boleh, komunitas apapun. Jadi misalkan mau cosplay, mau seni, mau terus kemudian sablon, mau apapun boleh. Jadi misalkan ada yang punya kemampuan untuk ngajar ngaji ya, tapi tidak punya tempat untuk ngajar, bukan di masjid, di musala ya, itu boleh pakai sini, asalkan jadwalnya tidak tabrakan dengan jadwal non ngaji misalkan. Jadi misalkan bikin kelas ngaji setiap hari apa di sini boleh. Itu les-lesan juga boleh dan tidak dipungut biaya sewa tempat, enggak. Masih gratis. Yang pernah kesini ya, yang pernah collab dan mau collab itu ada dari yang sudah itu misalkan teman-teman dari fotografi. Itu kemarin mereka juga membawa komunitas fotografi Indonesia Bojonegoro di sini. Terus kemudian teman-teman dari seniman juga membawa komunitas Sang Rupa dan beberapa ada dari Citra Rupa juga yang datang. Kemudian ada juga komunitas NFT. Itu ada kemarin dari Ujung Pensil juga ke sini juga. Baru sebatas diskusi mungkin ya. Diskusi karena waktu itu padat. Kita masih padat, mereka mungkin masih merancang ya. Terus kemudian ada Ikatan Mahasiswa Bojonegoro isi Surakarta itu juga kemarin. Terus kemudian ada yang komunitas sablon juga ada. Terus Kreatif Ekonomi Center kemarin juga bikin acara CC di sini. Kemudian tapi oknumnya ya, tapi mereka bawa komunitas. Terus warga setempat juga kemarin kita bikin lomba makan kerupuk yang diikuti oleh anak-anak sini kan. Itu sebagian. Terus mungkin karena baru belum banyak yang tahu ya. Jadi sebenarnya akhirnya kita di sini itu memfasilitasi, melengkapi fasilitas yang sudah ada. Jadi melengkapi fasilitas yang sudah ada dengan konsep yang terjangkau gitu. Jadi misalkan besok ini ya, foto produk dan katalog produk itu pasarannya per produk itu antara 500 sampai 900 ribu di luar. Tapi karena kita sudah bermitra dengan teman-teman fotografer, kita konsep dalam bentuk belajar bareng. Jadi bukan hanya foto produk ya, itu sehingga bukan pure foto produk, tapi outputnya tetap foto produk yang buuhannya itu jauh sekali. Jadi sekitar 0,01% dari mereka. Cuman kita memang bukan komersil kan, kita semi sosial dan intinya untuk belajar bareng. Kita sementara menyebutnya operator ya, operator Balai Parawangsa. Itu sebenarnya kita rencananya mau 4 orang, tapi baru 3. Jadi kenapa kok 4? Itu karena kita temanya memang ngambil dari Sandur ya. Sandur yang tokohnya itu 4 dan 5. 4 itu anak wayang, 1 germo. Jadi hingga sekarang operatornya yang ada itu saya, itu bergelar Kang Rewang menggantikan Wak Tangsil ya, Kang Rewang. Kemudian ada Agus Sigro Budiono, itu dia bergelar Kang Germo. Kemudian Kang Germo itu semacam dalang kalau di Sandur. Kemudian ada Ekope ini bergelar Kang Panja. Kalau di Sandur itu Kang Panja itu yang bagian yel-yel tembang itu. Jadi 3. Ada unsur sandur-sandurnya itu kenapa itu? Karena Sandur kan warisan budaya tak benda pertama. Kedua, ternyata banyak sekali bagian, bukan hanya orang, tapi bagian dari wilayah Kabupaten Bojonegoro yang belum pernah tahu Sandur. Tidak tahu, belum pernah lihat Sandur. Bahkan jangankan orang awam, seniman pun belum pernah lihat Sandur. Artinya Sandur belum membumi.
Nah, salah satu gerakan kita membumikan sandur itu di khas Bojonegoro, khas Bojonegoro. Kalau asli atau tidaknya kan memang belum diketahui, tapi khas itu artinya khusus itu sandurnya Bojonegoro beda dengan sandurnya Tuban, beda dengan sandur yang lain. Di tempat lain ada, cuman di sini khas sandurnya sandur Bojonegoro. Dan ternyata belum membumi, makanya kita pilih sandur sebagai tema utama dari tempat ini supaya lebih membumi lah. Kalau yang atas ini judulnya Ikon Kotaku. Ini adalah infrastruktur. Nah, gimana lah? Itu swatantra. Swatantra itu juga bahasa kuno ya toh, yang artinya mandiri. Jadi ketika mereka mau berkegiatan di sini semuanya mandiri. Ya disiapkan sendiri, pokoknya disiapkan ngundang-ngundang sendiri, apapun sendiri, itu kan mandiri, dibiayai sendiri. Terus kemudian yang mereka dapatkan, kita hanya membantu, terutama saya, karena saya Kang Rewang. Itu pertama misalkan publikasi, itu saya bantu, karena kebetulan kenal sama teman-teman wartawan. Terus kemudian desain kita bantu. Terus kemudian ada Kang Panja Eko PY yang memang seni rupa dia, ya sebisanya membantu display. Kemudian kalau Kang Germo akan membantu prosesi seremonial pembukaan. Jadi kalau misalkan kalau selama ini mau bikin kegiatan, pikirannya pasti ngundang orang penting untuk membuka, surat menyurat, terus kemudian nunggu jadwal, akhirnya tidak sesuai rancangan kan mereka. Nah, di sini dibiasakan yang buka tidak harus orang penting, cukup kalau pakemnya sini sih Kang Germo yang buka. Si Agus Sigro itu yang buka kegiatan, dan beberapa kali memang Agus Sigro. Kita juga mempertemukan, jadi yang sudah bikin kegiatan akan kita ketemukan, collab, barangkali saling sama-sama bisa dapat manfaat. Kayak besok ini teman-teman pelaku home industry dari CEC bikin kegiatan kemarin. Kemudian ada teman-teman fotografi juga bikin kegiatan, terus kita temukan dengan kegiatan Blabar fotografi ini, sehingga manfaatnya si teman-teman home industry bisa dapat mengatasi kendala utama, biaya fotografi lebih murah. Terus si teman-teman fotografi tenaganya jadi terpakai. Barangkali ada yang order khusus, itu nanti biar teman-teman fotografi. Kalau di sini ya kalau saya sebut sih hanya fasilitator kecil. Mungkin hal yang agak baru ya, hal yang agak baru. Jadi kalau mereka mau bikin kegiatan itu pada dasarnya gratis ya. Gratis artinya kalau kotor ya mereka bersihkan. Jadi kita tidak keluar apa-apa kan. Terus kemudian dari mana kita dapat memenuhi kebutuhan operasional? Yang pertama kita ada kantin bukan kafe ya, kantin dengan konsep buuhan. Ketika mereka bikin kegiatan ada pengunjung, barangkali mereka mau ngopi, itu kita dapat sedikit memang, tapi cukup lah, dapat sedikit untuk operasional misalkan untuk bayar listrik aja dari kopi buuhan ini mungkin bisa, yang pertama. Terus kedua, kita kesepakatan ketika ada transaksi selama kegiatan tersebut, misalkan pameran ya, pameran foto, terus kemudian atau pameran lukisannya laku, kita memfasilitasi mereka karena kita miskin untuk bayar zakat 2,5%. 2,5% itu sangat murah. Jadi misalkan lukisannya harga 500.000, 2,5%-nya hanya 50.000 bagi 4, 12.500. Nah itu kita hanya dapat itu. Itu pun toh nanti buat kita bayar internet, buat kita bayar air, buat bayar kebersihan itu. Terus yang ketiga, kita juga komunikasi dengan penyelenggara bahwa kita boleh mencarikan sponsor buat mereka, mitra buat mereka. Jadi misalkan pameran foto ya, pameran foto, sponsor itu bukan hanya sponsor itu ya, pameran foto, terus secara gratis kita bikinkan katalog, kemudian kita pakai sistem print on demand. Barangkali ada yang minat katalognya, jualnya yang melayani Balai Parawangsa dengan sistem bagi hasil 50-50 gitu aja. Itu
cara-cara kita untuk dapat memenuhi biaya operasional. Lebih iya, lebih ke lebih agar tetap eksis tempatnya, bukan agar badi. Kalau badi kan banyak yang menyarankan disewakan aja. Belum lah, karena memang belum pantas untuk disewakan kan. Nanti kalau sudah punya tempat yang pantas disewakan, ada yang disewakan, ada yang gratisan. Kalau mimpinya ya, itu seharusnya setiap distrik atau mungkin kalau bisa setiap kademangan itu desa. Kalau distrik itu ikut Belanda, dia kecamatan. Itu punya tempat semacam ini. Karena ternyata banyak pelaku ekonomi kreatif, banyak seniman dari desa itu yang memang sangat banyak tapi tidak pernah muncul karena tidak ada fasilitas seperti ini yang bisa mereka akses. Jadi seperti macam-macam, ternyata misalkan di komunitas Sangrupa ya, di komunitas Sangrupa itu banyak anggotanya, membernya itu yang orang-orang dari pelosok desa. Yang baru saya tahu, oh ternyata musik juga gitu dari pelosok-pelosok desa, tapi mereka tidak punya, belum punya akses yang enak untuk menunjukkan dirinya. Kalau harus ke kota boleh ke sini sementara. Mimpinya kita kalau bisa setiap distrik atau kademangan bikin semacam ini supaya desanya enak lah. Toh bisa juga buat misalkan BUMDes, Karang Taruna, Pok Darwis bisa buat kumpul-kumpul. Terus kemudian target kita sih, bukan target kita kalau bisa tahun depan beli sawah yang di pinggiran kota, kita bikin tempat yang lebih layak lah, lebih layak. Outdoor atau indoor lagi itu? Outdoor yang dikasih indoor. Nah, seperti itu. Mimpinya sih seperti itu sehingga lebih enak dan kalau bisa mandiri karena kita selama ini juga masih mandiri, kalau bisa mandiri. Kalau kita pinginnya tahun depan sawah. Fasilitasi dari pemerintah sebenarnya sudah ada. Ya, sudah ada namanya Bojonegoro Creative Hub, kemudian ada kalau tempatnya ya. Kemudian ada EJSC yang kebetulan ada di Bojonegoro. Kemudian ada ICCN yang induknya di Kemenparekraf juga ada di Bojonegoro. Sayangnya rata-rata karena Bojonegoro ini saya anggap kita nilai sebagai desa besar, artinya pendapatannya lebih tradisional mereka. Jadi kalau jual sesuatu harus laku, artinya mereka masih akan pelaku ekonomi kreatif dan seni itu akan masih mikir ketika harus melalui administrasi yang ribet, mereka mikir. Kemudian kalau berbiaya yang agak besar mereka mikir. Kemudian kalau ada tempat yang terlalu bagus, ada satpamnya, ada mejanya, itu mereka sungkan masuk. Itu masyarakatnya atau pelakunya. Jadi fasilitas dari pemerintah misalkan ya di Bakorwil itu ada JSC ya. Mereka itu nggak berani mengakses sudah. Ya nggak berani, sungkan sih. Misalkan saya saja belum pernah loh masuk ke sana, belum pernah. Karena memang sungkan, nggak tahu di mana parkirnya, terus nggak tahu lewat pintu mana, ya gitu. Tempat apa? Sama dengan di misalkan Bojonegoro Creative Hub, saya juga belum pernah ke sana. Terus dulu ada BCN, Bojonegoro Creative Network, juga nggak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Kalau sini kan memang sengaja buka blak, tidak disetting bagus-bagusan, terus kita kasih semacam band dikira warung padahal bukan, supaya orang tidak sungkan. Terus kita banyak dengan komunitas yang akhirnya mereka tahu bahwa sini bebas untuk keluar masuk bikin kegiatan, bebas, mereka nggak sungkan. Terus apalagi sekarang dengan adanya video ini mereka tahu bahwa di sini gratis. Nah, semoga bisa menumbuhkan terutama kolaborasi ekonomi kreatif, karena kata Pak Presiden tahun depan itu ekonominya sangat turun. Nah, yang bisa menyelamatkan itu hanya pelaku ekonomi kreatif. Cara kita meminimalkan kompetisi dengan cara yang sangat kecil. Ada tukang jahit, pembuat tote bag satu, kemudian ada orang yang bikin cat kemarin, jadi dia produksi cat. Ketiga ada seniman, kita ketemukan, akhirnya tote bagnya dibeli oleh
seniman, catnya dibeli oleh seniman, hasilnya dibeli oleh ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menjual ke pasar. Artinya yang 3 ini kan sudah pasarnya sudah terbentuk, circle pertama. Nah, circle pertama sudah terbentuk, tinggal melempar ke pasar bebas. Apalagi sekarang sudah ada apa? Online itu kan mudah. Sebenarnya lebih mudah kan? Sebenarnya lebih mudah, tapi juga resikonya juga pesaingnya semakin banyak. Tinggal bagaimana berkompetisi aja. Maka dari itu yang bulan Juli, Agustus hampir selesai, kita masuk ke step September ini nanti kita meningkatkan daya jual. Salah satunya dengan cara foto produk gitu, sama katalog. Untuk menaikkan kelasnya itu, maka kita coba fasilitasi dengan cara misalkan salah satunya katalog. Jadi misalkan satu lukisan bisa dibeli berulang-ulang. Itu konsep kita. Kalau dikumpulkan akhirnya kan, jadi misalkan lukisan Sandur satu ya, kita jual katalognya bukan lukisannya, sehingga lukisan Sandur itu bisa dibeli berulang-ulang. Akhirnya kalau dikumpulkan tetap Sandurnya tetap ada, uangnya masuk mereka. Jadi kalau biasanya di sini ramenya sore hari karena operator yang lainnya itu juga punya kesibukan terjadwal, jadi guru, jadi tenaga pengajar. Kalau saya kan bisa WFH, nah, jadi bisa lewat. Kalau mereka ngajar nggak bisa sekarang. Kalau saya masih bisa kontrol-kontrol lewat online, Zoom gitu masih bisa. Itu jadi kendala utamanya itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah selesai, mungkin kendala lain lebih gampang. Karena kalau diri kita selesai, kita nggak akan ambil pusing ketika ada orang gini nggak ambil pusing karena kita sudah siap. Untuk yang calon pemanfaat ya, misalkan mereka yang ingin memanfaatkan di sini itu silakan saja datang ke sini. Pokoknya nggak usah sungkan-sungkan karena pada dasarnya alamatnya di sini di Jalan Meliwis Putih nomor 133, ikut Kelurahan Ngrowo, Perkotaan Bojonegoro. Belakangnya kantor BPS Bojonegoro. Terus kemudian kalau nomor handphone kita, saya belum hafal ya. Nomor handphone kita itu baik WA ataupun Telegram itu sama. Nomornya di 0858 5092 1996. Itu bisa WA. Kalau medsosnya @balaiparawangsa semua. Jadi kalau Instagram @balaiparawangsa, Twitter @balaiparawangsa, YouTube juga semuanya @balaiparawangsa karena kebetulan nama Balai Parawangsa belum ada yang pakai ya. Jadi enaknya itu. Terus kita bukanya jam regulernya ya itu Minggu sampai Jumat jam 10 sampai jam 7 malam. Kalau Sabtu kita tutup supaya bisa piknik di kota kan. Kalau Sabtu itu di kota kebanyakan acara, jadi kita pilih tutup aja lah Sabtu karena sudah kebanyakan pilihan. Itu kalau ada kegiatan boleh sebagai pengunjung boleh pertama, terus kemudian ngajak temennya juga boleh, terus minta bantuan kita juga boleh karena kebetulan yang ngumpul di sini itu orang-orang lumayan top, dari tukang foto, tukang lukis, tukang macam-macam pokoknya di sini. Boleh tukang rias, tukang fashion itu juga ada di sini. Jadi boleh langsung aja tanya ke saya kalau ada saya atau yang lainnya, boleh tanya-tanya, minta bantuan boleh. Itu untuk masyarakat. Kemudian kalau untuk pemerintah, semoga kami diterima sebagai penambah warna. Jadi biar warnanya enggak satu, penambah warna supaya lebih berwarna Bojonegoro ini. Dan pada dasarnya toh kegiatan kita itu sebenarnya membantu program pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten dan kelurahan, RT bahkan ya. Itu jadi semoga kita diterima. Kalau tidak diterima ya nggak apa-apa. Kita bebas, santai aja ya. Itu. Kita juga sudah mencoba mendekati pemerintah sebenarnya, coba komunikasi. Cuman karena mereka sedang sibuk yang membidangi hal ini. Produk rutin kita
Jadi kita punya beberapa apa ya, semacam ikon, kegiatan ikon produksi sini sendiri. Yang pertama, kita punya media semacam media digital tapi bukan portal. Namanya Merutu Sewu. Merutu Sewu itu terbit setiap hari Senin pagi. Itu kayak majalah digital. Lebih kita sebut prasasti digital. Buletin ada. Semacam buletin satu halaman. Boleh nambah kalau ada yang masang iklan. Itu. Terus kemudian kita punya Blabar. Blabar itu singkatan dari belajar bareng, diskusi, workshop di situ. Terus kita punya sistem buuhan, kopi masukkan ke kotak berapapun, tidak juga nggak apa-apa, itu kita punya. Terus kemudian kita punya ruang pamer, punya studio, terus juga punya channel-channel YouTube, nanti channel-channel audiovisual kita juga punya, YouTube audio, video kita punya. Kemudian kita punya jasa desain grafis juga murah, jasa desain buuhan juga. Jadi mas aku desainnya ini buuh dulu, desain selesai, buuh sembarang ini di sini. Itu jadi itu semuanya kita ambil istilah dari Sandur. Blabar, Merutu Sewu, Panjaure, macam-macam kita ambil dari istilah Sandur. Itu jadi kesimpulannya seperti yang pernah kita sampaikan ke pihak lain, bahwa jangan anggap kami sebagai ancaman, karena kami hanyalah setitik warna yang mungkin memperindah warna yang sudah ada.